saya Heta Kurniati, NIM 201111210161. Di video kali ini saya akan membahas tentang yaitu perspektif perkembangan dan pertumbuhan manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Deni Febriani, SAG MPD. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi karakteristik pertumbuhan manusia, yang kedua yaitu definisi karakteristik perkembangan manusia, yang ketiga persamaan serta perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam psikologi perkembangan, dan yang keempat yaitu contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu definisi dan karakteristik pertumbuhan manusia. Apa sih definisi dan karakteristik pertumbuhan manusia itu? Baik, langsung saja kita bahas yaitu pertumbuhan memiliki kata asal yaitu tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan besar bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki pengertian yaitu perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya, berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran, bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Kemudian karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seseorang anak. Selain itu, setiap anak telah mengalami perubahan sejak bertemunya sel telur dengan sel ovum dalam kandungan ibu sampai batas usia tertentu. Secara berangsur-angsur, setiap anak mengalami fase-fase pertumbuhan yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok ketika sang anak masuk kategori normal atau tidak berkebutuhan khusus terkait gen atau sel. Perubahan pada pertumbuhan dapat diamati atau dianalisis menggunakan alat ukur, contohnya yaitu timbangan atau berat badan, alat ukur tinggi badan untuk mengetahui perubahan tinggi badan serta dapat dinyatakan dalam bentuk huruf atau satuan. Lanjut, materi yang kedua yaitu definisi dan karakteristik perkembangan manusia. Baik, langsung saja kita bahas yaitu perkembangan tertentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan memiliki arti perihal perkembangan, kemudian arti berkembang sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pertambahan, memekar atau membentang. Dengan demikian, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmani manusia, bukan pada pertumbuhan jasmaniah itu sendiri. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu yang berbeda tetapi saling berkesinambungan atau berhubungan. Karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis, atau kepribadian menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosioemosi
Perkembangan memiliki dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari tentang proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, proses belajar seseorang dalam kehidupan, pengalaman serta lingkungan sekitar. Selanjutnya, materi ketiga akan kita bahas, yaitu persamaan serta perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia, psikologi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan, yaitu objeknya manusia. Keduanya sama-sama berakibat perubahan pada manusia, serta keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya, berpengaruh ke masa depan. Keduanya sama-sama mempengaruhi faktor internal dan eksternal, tetapi jika dilihat secara eksplisit, faktor internal dan eksternalnya berbeda antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, persamaan dari pertumbuhan hanya sedikit, lebih banyak perbedaannya. Tetapi meskipun demikian, pertumbuhan dan perkembangan saling berintegrasi atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling melengkapi serta berjalan beriring-iringan. Selanjutnya yaitu perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan dapat kita lihat seperti pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kemudian objek pertumbuhan adalah fisik sedangkan objek perkembangan yaitu fungsional fisik dan psikologis. Kemudian pertumbuhan waktunya sampai usia tertentu. Biasanya itu usia 20 sampai 22 tahun, sedangkan perkembangan yaitu sampai akhir hayat. Kemudian kenampakan pertumbuhan konkret sedangkan perkembangan abstrak. Kemudian perubahan pada pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk awal, sedangkan perkembangan bersifat reversible atau dapat kembali ke bentuk awal. Yang terakhir yaitu indikator pada pertumbuhan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan ukuran secara akurat menggunakan alat ukur. Sedangkan perkembangan indikator terlihat pada sifat dan kemampuan melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dengan satuan. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yang keempat adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia dari masa lahir hingga dewasa. Pertumbuhan fisik pada manusia tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan fisik pada hewan, karena keduanya sama-sama organisme. Yang membedakan ialah fungsional organ tubuh dan sistem saraf atau akal yang dimiliki manusia, sehingga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Contoh pertumbuhan manusia adalah terjadi sejak awal kehidupan akan dimulai, yaitu sejak pertumbuhan dalam rahim antara sel telur dengan sel sperma. Dari berjuta-juta sel yang ada, hanya satu yang mampu menebus dan masuk ke dalam sel telur. Ia bergerak dengan menggerakkan ekornya ketika masuk. Ekornya akan putus dan saat itu pula 24 kromosom dari sel sperma akan dibawanya dengan 24 kromosom yang dimiliki sel telur. Selanjutnya, contoh real dari perkembangan yaitu dibagi menjadi beberapa masa atau periode. Masa perantara ialah masa sebelum dilahirkan, di mana masa ini adalah dari sel tunggal yang kemudian bermetamorfosis dan berkembang sampai menjadi individu yang baru yang memiliki otak dan kapasitas berperilaku. Dalam kandungan, organ yang pertama kali berfungsi adalah telinga, di mana telinga ini memberikan efek yang cukup signifikan. Ketika sejak dalam kandungan anak sering didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan mempengaruhi akhlak agar terpuji, mempengaruhi perkembangan otak menjadi lebih baik, dan menciptakan otak yang lebih jenius. Serta yang paling penting adalah anak akan terbiasa mendengarkan ayat suci sehingga
lebih mudah dalam menghafal ayat Al-Quran. Jadi, dapat kita simpulkan di sini, istilah pertumbuhan dan perkembangan meskipun saling melengkapi sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran atau fungsi mental, sedangkan perkembangan mengandung arti makna pemunculan hal baru. Fase perkembangan menurut Harlock, parental sebelum lahir atau pre-lahir, masa mental, masa remaja, masa dewasa, faktor yang mempengaruhi perkembangan, faktor pembawaan, faktor lingkungan, dan faktor pembawaan pada lingkungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.